Hai, balik lagi dengan Ardiansa Wijaksono dari kelas HAM. Kali ini aku membahas yaitu tentang ciri-ciri pom-pom. Atau pernah gak sih diajak untuk membeli saham, padahal kamu belum menganalisa saham tersebut, ternyata kamu ikut membeli saham tersebut karena ajakan dari orang atau analisis lain. Nah, sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video ini atau video selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like video-video atau nonton video dari channel ini. Oke, kita mulai. Pom-pom itu sebenarnya apa sih? Pom-pom itu adalah ketika kamu atau ada orang yang memberikan analisis ini secara subjektif, ya artinya subjektif ini tuh dia sangat optimis atau sangat gencarnya untuk memberikan informasi supaya orang lain tuh ikut membeli saham ini. Faktornya bisa aja karena dia lagi punya barang atau dia lagi nyangkut. Nah, nyangkut itu adalah kamu beli saham dan ternyata harganya turun dalam, itu nyangkut namanya. Sebenarnya ciri dan tips pom-pom ini udah aku share di website kelas saham. Teman-teman bisa klik link di bawah ini atau kunjungi website kelas saham seperti itu. Oke, bagi yang masih bingung nih, aku menjelaskan lebih detail lagi atau secara pelan. Kenapa kok pom-pom itu dilakukan? Oke, aku sambil lirik ini ya, karena teksnya ada di sini. Yaitu karena ingin mendapatkan keuntungan lebih. Ketika kamu terjun di pasar modal, terlebih investasi saham, investasi apapun lah, kamu pasti menginginkan keuntungan. Nah, bedanya di pom-pom ini tuh kamu ingin menginginkan keuntungan yang lebih. Atau kamu sedang nyangkut, ya nyangkut yang udah aku jelaskan tadi. Kalau kalian gabung di grup, kalian pasti tahu bedanya lagi pom-pom seperti apa sih? Atau tidak itu seperti apa sih? Nah, aku kasih nih ciri-cirinya. Bentar. Sebelum masuk ciri-ciri, aku mau jelasin mekanisme perdagangan pasar. Singkat banget. Perdagangan pasar ini tuh terjadi karena pergerakan yang dinamis dan adanya mekanisme supply and demand. Ketika supply-nya itu sedikit dan demand-nya itu banyak, harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, jika demand-nya itu sedikit sedangkan supply-nya banyak, itu harga sahamnya akan cenderung turun, masuk ke akumulasi distribusi. A few moments later. Nah, kita masuk di ciri-ciri pom-pom. Maaf ya udah nunggu ya, meskipun cuma beberapa detik, kayaknya 1 menitan kalau nggak salah aku jelasin tadi. Yang pertama, selalu memberikan ulasan atau analisa berlebihan pada saham tertentu. Ya, memberikan analisa itu berlebihan gitu loh. Karena ya pengen sukses untuk ngepom-pomnya itu. Biasanya nih akan ngasih ke kalian atau ke kamu. Iya, kamu. Itu ulasan yang bagus-bagus, nggak bakal ngasih sesuatu yang jelek pada analisa tersebut. Meskipun ada berita yang jelek, tapi yang di-share akan yang bagus-bagus. Kedua, menganalisis saham hanya berdasarkan subjektif atau pandangan pribadi tanpa memedulikan apa yang sebenarnya pada saham tersebut. Maksudnya apa? Ketika saham tersebut itu dalam kondisi tidak bagus, ada news yang kurang bagus, atau sedang terjerat kasus apalah itu nggak peduli. Yang di-share yang bagus-bagus aja, seperti poin pertama tadi. Yang penting bagus, menarik orang untuk ikut membeli saham tersebut. Yang ketiga, sangat aktif membicarakan saham tersebut pada saat market buka. Hal ini berguna untuk mempengaruhi psikologi orang lain agar terpengaruh dengan tindakan pom-pom tersebut. Ya, mereka akan sangat aktif, gencar, yaitu, wah saham A ini lagi bagus, yuk beli. Atau tenang, masih TP-nya akan lebih tinggi lagi, masih berpeluang untuk naik, bla 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 dan lainnya seperti itu. Karena pada saat market buka itu actionnya harus cepat.
Nah, korbannya biasanya atau kenapa sih aku bilang korban? Kita ganti kata lain lah, yaitu orang yang ikut-ikutan seperti itu. Biasanya yaitu karena ingin cepat untuk nggak mau ketinggalan kereta lah, seperti itu. Keempat, apabila pomponya tidak sesuai ekspektasi maka akan diam 1000 bahasa. Nah ini berlawanan dengan poin sebelumnya, yaitu aktif membicarakan saham, tapi ketika sampai di pom-pomnya itu tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai realita, itu akan diam 1000 bahasa. Beneran deh, aku pernah baca tuh di grup, aktif nih pom-pomannya atau gencar ngasih info yang bagus seputar saham tersebut, tapi ketika ekspektasinya itu salah, dia akan diam 1000 bahasa, ditanya pun tidak akan jawab, dimension pun juga cuma dilihat aja. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu berapa tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Poin kelima, menyebarkan berita atau hal yang terkait dengan saham tersebut hanya bagus-bagusnya saja, seperti yang udah aku jelasin tadi. Lanjut nih, poin terakhir, ada kemungkinan orang yang pom tersebut punya barang harga bawah sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih atau sedang nyangkut. Udah aku jelasin di awal tadi juga. Nah, tips ini yang kalian tunggu-tunggu juga. Tips sederhana akan terhindar dari pom saham. Sebenarnya nggak sederhana juga sih, tapi ada kesulitan. Yang pertama, analisa saham tersebut secara mandiri. Sebelum kalian membeli saham, pastikan kalian menganalisa terlebih dahulu saham yang ingin kalian beli secara detail dan juga maksimal lah. Jangan cuma sekedar makan mentah-mentah, jangan. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan ulasan atau ajakan yang belum jelas dan tidak mempunyai dasar yang pasti. Nah, kalian harus punya pendirian nih. Kalau ingin menganalisa secara mandiri dan tidak ikut pom-pom, ya kalian harus seperti itu. Kalian harus berpegang teguh. Iya, rada susah ya ternyata. Lalu yang ketiga adalah cek kembali saham tersebut, apakah benar-benar sesuai analisanya atau hanya sekedar ajakan semata. Ada kaitannya dengan poin pertama, yaitu analisa tersebut dilakukan secara mandiri. Pastikan dicek lagi nih, kalian udah menganalisa apakah analisamu itu benar atau ternyata hanya terpengaruh ajakan tadi. Pastiin kalau analisamu itu berdasarkan analisamu sendiri, dari sudut pandangmu sendiri, apakah layak untuk dibeli atau tidak. Yang keempat, atur psikologi dengan baik. Nah, kalau kalian mengatur psikologi dengan baik, tidak mudah ikut-ikutan, pasti kamu akan terhindar dengan pom-pom ini. Kelima, jangan langsung membeli saham tersebut tanpa menganalisa kembali. Jangan pernah menelan atau memakan mentah-mentah, apalagi pom-pom ini. Pastikan kalian menganalisanya. Aku tekankan sekali untuk menganalisa saham dengan benar. Jangan berdasarkan analisa orang lain yang kamu telah mentah-mentah tanpa kamu analisis kembali. Sebelum melakukan pembelian, yang terakhir, sebelum melakukan pembelian atau penjualan, cek dahulu teknikal kalau kamu seorang trader, dan juga cek fundamentalnya kalau kalian seorang investor. Pastiin benar-benar kalau saham itu layak untuk kamu beli. Kalau nggak layak, ya udah, nggak usah dibeli. Sesimpel itu. Nah, biasanya yang jadi korban, kok aku bilang korban lagi sih, bagi yang ikut-ikutan atau termakan ajakan pom-pom ini adalah orang yang baru terjun di pasar modal. Iya, biasanya. Karena dulu aku sendiri pun pernah terjebak itu. Aku tidak menganalisis secara mandiri, aku telan mentah-mentah dan akhirnya aku ikut-ikutan saham pom-pom tersebut. Ya, akhirnya ya ada yang untung tapi lebih banyak yang lossnya. Kenapa? Karena aku tidak tahu alasan yang jelas kenapa kok orang itu merekomendasikan saham ini dan kenapa juga aku mau beli. Seperti itu, aku tidak tahu trading plan-nya dia itu seperti apa, makanya bisa, atau kebanyakan orang yang nyangkut dari pom-pom itu ya tersebut nyangkut itu.
Jika aku kurang informasi mengenai pom-pom ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Semoga kalian tidak apa ya bahasanya gimana ya, tidak ikutan terjebak dalam pom-pom saham. Oke. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nonton video dari channel ini dan mendukung channel ini supaya lebih besar lagi. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya terhindar dari pom-pom. Sekian, thank you, see you next time, dah.